Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Oke, kembali lagi di acara Selamat Sore Medan. Seperti biasanya jam 5 sore kita akan membacakan 3 berita menarik yang lagi booming hari ini. Hari ini yang paling banyak dibaca oleh Tribuners. Nah, setiap hari Senin dibawakan beritanya oleh Bang Fazli dan Molly. Oke. Sebelum ke berita pertama, aku mau nanya sama kamu. Apa, Bang? Kalau kau diberi kesempatan 3 bulan untuk menjadi orang yang super kaya, crazy rich, habis itu kau balik lagi ke kehidupan semula, kau mau? Tapi kalau dikasih crazy rich, aku melakukan crazy rich nih kan, tiba-tiba kan duitnya kan. Aku membuatnya itu bermanfaat ke depannya sih, Bang. Nggak mau langsung stagnan kayak gitu aja, dia hilang habis itu udah nggak mau. Bisa. Kesempatannya hanya kayak gitu. Semua yang kau buat bisnis akan diambil lagi. Nah, tapi bersalah nggak? Kalau nggak bersalah, aku mau selama 3 bulan aja merasakan kaya. Tapi kalau dijatuhkan sebagai bersalah, aku tidak mau lah. Tapi bayangkan betapa nggak enaknya orang yang biasa kehidupan dengan kehidupan yang kaya. Tiba-tiba balik lagi miskin itu. Cuman kan kalau dari abang yang minta tadi tanya ke Molly itu kan, Molly dari miskin, bisa mendadak kaya 3 bulan, bisa miskin lagi. Jadi nggak ngaruh kan dia. Kecuali kayak udah crazy rich dari kecil kan. Iya. Beda ya. Jadi kita masuk ke berita pertama nih, udah tahu pastinya Tribuners. Dengan itu juga. Jadi korban penipuan berkedok binomo di Kota Medan menyambangi Polda Sumut untuk mengajukan pengaduan, Bang. Iya. Untuk kerugian yang dialaminya. Jadi tadi mereka sekitar pukul 2:35 waktu Indonesia Barat ke Polda Sumut. Jadi kalau aku bayangkan nih, para afiliator ini masing-masing deg-degan ini. Yang menjadi afiliator sekarang jadi takut semua kan? Iya, kalau dia buas-buas waktu kemarin itu terlalu merampok, ibaratnya. Jadi kalau misalnya dia nggak buas, tapi dia sebagai afiliator, dia tidak bersalah gitu. Itu gimana sih sebenarnya? Tetap bersalah di mata hukum. Tapi kalau ketika korbannya merasa baik-baik saja, natural, permainannya kalah-kalah, menang-menang, dia dapat dari kekalahan yang nggak mungkin dilaporkan menurutku. Tapi kalau dia mensugesti untuk menguras harta korbannya, makanya korbannya jadi cemburu. Masa dia aja yang kaya, aku miskin. Gitu. Jadi Tribuners yang melaporkan itu inisialnya dikasih inisial nih M dan A. Kayaknya M-nya Molly sih, nggak? Punya uang miliaran gitu? Enggak sih. Adapun kerugian kedua korban ini mencapai 1 miliar rupiah. Itu dari 2 orang aja, Bang. Banyak kali uang orang ini ya. Nggak ngerti aku bagi-bagi gitu mah, aku 10% aja gitu udah bahagia kali aku dah. Jadi ternyata, Bang, orang-orang yang tertipu ini adalah rekan-rekan dari para tersangka juga. Maksudnya? Jadi teman-teman mereka juga yang tertipu, ngikutin teman dari siapa? Dari Indra, dari itunya. Oh iya, kabarnya ini kan muridnya si Fakar Suartami. Fakar apa sih namanya? Fakar Suartami. Suartami Pratama. Oke. Indra Kents juga murid Fakar. Jadi yang dilaporkan ini murid si Fakar. Iya, jadi kayak rekan-rekannya yang sesama afiliator. Bukan dari orang bener-bener asing gitu tertipu, enggak, padahal saling kenal juga gitu kan. Sangat miris ya. Ada videonya kan, Bang? Yang terlapor bukan pelapor. Yang terlapor yang murid si Fakar. Iya, maksudnya yang tadi kan ya. Yang dilaporkan. Iya. Oke. Kalau gitu kita nonton aja dulu video berikut ini biar lebih jelas. Ya, selamat siang para Tribuners sekalian. Saat ini saya sedang berada di depan kantor SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sumatera Utara, di mana hari ini akan melapor korban dari penipuan berkedok binomo. Ada 2 korban yang baru saja masuk ke ruang SPKT ini untuk membuat laporan. Adapun saya selaku reporter Tribun Medan untuk kasus ini akan melaporkan bagaimana tadi barusan saja tim kuasa hukum beserta dengan 2 korban penipuan berkedok binomo di Medan itu membuat laporan ke polisi. Ya, ini dapat kita perhatikan ya para Tribuners sekalian, tim penguasa hukum dan juga 2 korban sudah masuk ke dalam ruangan SPKT dan segera akan membuat laporan
Dimana tadi kita sudah konfirmasi dari pihak kuasa hukum bahwa dua korban ini ingin melaporkan satu terlapor, yakni murid dari Fakar, yang dimana Fakar ini adalah guru dari Indra Kents. Yang kita tahu ya para Tribuners, Indra Kents saat ini terjerat kasus penipuan ya, berkedok binomo, dan sudah ditetapkan tersangka dan ditahan oleh pihak Mabes Polri. Ya, adapun dikabarkan untuk kerugian yang didapatkan oleh kedua korban ini itu mencapai 1 miliar. Ya, para Tribuners sekalian, jadi terkait dengan kasus penipuan berkedok binomo memang sampai saat ini masih menjadi sorotan publik. Para korban-korban yang tertipu dari seluruh penjuru Indonesia mulai angkat bicara satu persatu, dan kali ini datang dari kota Medan. Sebelumnya seperti yang kita tahu ada beberapa ya korban yang sudah melapor ke Mabes Polri dan pada akhirnya menjerat Indra Kents untuk dijadikan tersangka, serta juga Salman ya, yang dimana kedua orang tersebut digadang-gadang ataupun sering dilabeli sebagai orang yang kaya raya ataupun crazy rich. Ya, adapun para Tribuner sekalian, nanti tetap pantau Tribun Medan, terutama di live streaming Facebook, karena ini kan masih dalam proses membuat laporan. Nanti sekitar setengah jam atau 1 jam ke depan akan keluar, dan pihak tim kuasa hukum tadi mengatakan akan Nah, oke bang, mantap. Terbang ya. Jelasin bang terkait kedatangan kita di sini bang. Oke, hari ini kami mendampingi para korban afiliasi binomo dan kotek. Hari ini ada 2 korban yang membuat LP. Kemungkinan beberapa hari kemudian ada lagi yang menyusul. Karena saat ini yang tergabung dalam grup Telegram korban afiliator ini mencapai 400 orang untuk Sumatera Utara. Dari 2 ini kira-kira kerugian sementara berapa bang? Hampir 1 miliar kerugian dari kedua korban ini. Yang dilaporkan inisialnya siapa bang? Inisialnya Z, J, M, I, dan S. Jadi semua dalam satu perusahaan ya bang? Ada 2 aplikasi, binomo dan kotek tadi. Sudah berapa lama korban ikut dalam program itu bang? Yang satu dimulai dari Agustus dan yang satu dari September 2021. Bang, yang terduga pelaku yang kita laporkan ini adalah rekan dari Indra Kents atau bagaimana, Bang? Ya, rekan dari Ika. Kenapa enggak langsung Indra Kents-nya, apa enggak terlibat atau gimana? Karena dia pakai afiliator yang bukan langsung ke Indra Kents, sehingga kita tidak bisa melaporkan langsung kan. Tapi pemiliknya Indra Kents. Kuat dugaan kita ya. Yang dari Fakar ada juga? Ada. Anak-anak muridnya Fakar? Anak-anak muridnya dari Anak muridnya Fakar ya? Iya, kita laporkan semua. Iya, betul. Ada korbannya ya, kemudian kita mau korbannya. Ya, itu tadi penuturan dari kuasa hukum. Untuk lebih jelasnya kita tanya lagi Langsung, ke reporter kita Goklas Wisely. Halo Goklas. Halo, selamat sore Bang Tasli dan Muli. Ya, Goklas bisa dijelaskan lebih lanjut gimana tadi soal pelaporan korban binomo ini? Ya, jadi tadi ada 2 korban dari dugaan penipuan ya, penipuan terkedok binomo yang datang berinisial RM dan VA.
Nah, kalau RM ini dia adalah warga Kisaran dan dia adalah warga Kota Medan. Nah, berdasarkan keterangan dari kuasa hukumnya tadi bahwa kedua ini mau mencapai kerugiannya itu sampai 1 miliaran. Nah, tadi siang sudah mulai melapor di Polda Sumut dan dari pihak kepolisian juga sudah menyatakan akan segera menyelidiki terkait kasus tersebut. Adapun yang dilaporkan terkait hal tersebut adalah berinisial Z, SM, MI, dan Z. Nah, keempat orang yang terlapor ini itu diduga sebagai rekan dari Indra Kents dan juga Fakar seperti itu, yang merupakan Fakar ini kan juga adalah guru dari Indra Kents itu sendiri. Seperti itu, Bang Tazli dan Molly. Iya, ini kan kabarnya tadi ada 400 orang. Nah, kapan rencana mereka melapor lagi atau memang belum ada rencana atau gimana? Nah, sebenarnya dari pihak kuasa hukumnya ini sedang mencoba membuka suatu kanal agar para korban afiliator ini dapat melapor ke pihak berwajib lah terkait dengan penipuan berkedok binomo ini. Nah, adapun grup yang sudah dibentuk itu sudah berisi 400 orang setidaknya di Sumut. Hanya saja memang yang ingin melapor ke pihak berwajib itu masih sebagian, termasuklah 2 orang di hari ini dan di hari ke depan, entah itu lusa ataupun 3 hari ke depan, itu masih ada 5 orang lagi korban yang katanya memang ada yang 1 orang itu bersentuhan ataupun langsung berrekan kerjanya dari si Indra Kents seperti itu. Tapi untuk sampai saat ini mereka masih kurang berkenan untuk berbicara lebih banyak terkait hal itu. Goklas tadi sempat nanya-nanya nggak? Ini kan mereka masih muda, kemudian tadi katanya kehilangan sampai 1 M. Ini profesi mereka apa sebenarnya, korban-korban ini? Nah, kedua korban yang melapor hari itu sudah berumur tangga 2 orang itu, dan keduanya itu berwirausaha, jadi punya usaha. Nah, sebenarnya tadi sempat dia menjelaskan sendiri itu satu untuk yang MRM itu sudah mulai bermain binomo itu sejak Agustus 2021, sementara FA itu bermain binomo sejak September 2021. Nah, keduanya pun selesai bermain binomo itu sekitar awal tahun ini. Nah, adapun keduanya itu sebenarnya sampai saat ini masih merasa dibodohi seperti itu. Bahkan mereka sempat menjual harta-harta mereka untuk meraup keuntungan kembali, rupanya kalah lagi seperti itu di aplikasi binomo tersebut. Sempat menjual usahanya, sempat juga menjual mobilnya seperti itu. Ya, tadi Goklas disebutkan kalau nggak salah ada 3 nama afiliator. Nah, ketiganya ini memang orang Medan atau domisili di Medan atau gimana? Ketiganya di Medan. Di Medan ya. Iya. Dan mereka ini FA dan RM ini sebenarnya pertama-tama tertarik dengan binomo ini kan berdasarkan YouTube yang dimainkan oleh beberapa afiliator tersebut gitu. Nah, habis dari YouTube rupanya mereka masuk ke ada semacam grup yang dibentuk oleh mentor-mentor yang dimana langsung berkaitan erat dengan para afiliator tersebut. Dan mereka semacam membuat grup tersebut. Disitulah mereka berbicara terkait bagaimana agar sukses bermain binomo dan menjadi orang kaya seperti itu. Nah, itu yang menjadi motivasi mereka pertama-tama. Nah, rupanya ada juga sampai yang ikut dalam kursus salah satu mentornya, tapi lagi-lagi berujung pada malah tidak untung malah buntung seperti itu. Goklas, kemudian ini yang buat penasaran, itu tadi ada namanya 2 korban, tapi afiliatornya 3. Apakah setauku satu afiliator itu satu korban, satu afiliator gitu. Apakah dia bisa memakai 2 akun untuk 2 afiliator itu? Kalau itu masih belum diketahui ya, tapi yang pastinya akun mereka itu kan bukan hanya binomo, tapi ada dia Cortex namanya, Quotex ya. Jadi dari binomo kemungkinan di akun aplikasi yang lain ya, Quotex itu ya. Iya, ada 3 nama iya, afiliator benar. ya. Oke.
Molly, ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, agak-agak speechless aku bang. Kayaknya ada nama aku. Rupanya sebagai korban juga nggak? Enggak, bohong. Canda. Oke, Goklas, sejauh ini apa sudah ada komentar dari kepolisian? Itu tadi komentar dari Kabid Humas ya Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi menjelaskan sudah membenarkan lah istilahnya laporan yang diajukan oleh korban ke pihak kepolisian, dan pihaknya pun ke depan akan melakukan penyelidikan lebih dalam lagi terkait hal tersebut. Seperti itu, Bang. Tapi sejauh ini baru mereka ini yang melaporkan ya, di luar kasus Indra Kents atau yang lainnya? Ya, kalau yang langsung melaporkan terhadap afiliator ataupun para mentor-mentor ini baru mereka. Apa sih bang yang nyebabin kenapa para korban agak sedikit enggan untuk melaporkan kerugian yang mereka alami gitu? Abang tahu nggak? Ada tadi beberapa cerita ya dari para korban bahwa banyak sebenarnya korban yang mau mengadu ke polisi. Cuman rata-rata misalkan kalau dia sudah berumah tangga, dia itu main binomo itu tanpa memberitahu istri. Jadi ketika dia melapor takutnya jadi ketahuan bahwanya dia bermain binomo, makanya uangnya habis, seperti itu. Rata-rata yang seperti itu. Bahkan ada tadi sempat diceritakan yang mau cerai gara-gara hal tersebut gitu. Ada juga dia yang orang kaya tapi dia malu untuk melapor karena nanti terpas ke publik, seperti itu. Beragam ya, makanya banyak yang nggak mau melaporkan juga ya. Baik Goklas, kita nantikan informasi dari polisi kalau ada, nanti sudah ada perkembangannya. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Selamat sore Bang. Oke, terima kasih Bang Tasli dan Molly. Ya. Jadi kayak gitu Mol, afiliator ini tahu betul kondisi korbannya. Yang pertama tadi itu ada yang tidak tahu istri atau tidak tahu keluarganya, jadi nggak mungkin melapor. Yang kedua, korban ini selalu dibully oleh orang karena ngikutin kayak gitu. Iya bener. Iya, karena bodoh kayak gitu. kali kau, ngapain kau kan aku bilang jangan gitu kan. Jadinya dia mendam sendiri. Dia udah mendapatkan suatu kesalahan, dipersalahkan juga lagi. Kemudian biasanya orang-orang berduit yang misalnya pejabat atau apa gitu kan, malu dong. Masa tertipu dengan hal kayak gitu ya. ya. Apalagi ini kan agak rancu nih. Dibilangkan itu pasal perjudian kan. Nah, kita melapor nanti kita kena dong, main judi dong berarti. Oh, agak rancunya di situ ya. Oke, Abang pernah main nggak Bang? Enggak. Hampir kemarin tergoda, tapi akhirnya memutuskan enggak. Syukur banget loh Bang, karena ada teman-temanku yang kayak ayo ikut, ini ada mentornya gini gitu kan. Banyak temanku yang kayak gitu. Kayak gitu ya. Karena ya kayak gitu. Karena kemarin tuh termasuk booming kan untuk yang kayak gitu binary option gitu. Iya, bahkan itu kan Fakar itu kan junior juga di kampus. Oh iya Bang. Iya, kalau aku tertarik kan tinggal ayo ajarin gitu. Tapi ya, Abang punya kawan banyak duit ya rupanya. Bentar lagi mungkin miskin. Oke, jadi untuk para korban ya semoga kalau memang mau dilaporin ya kan biasa langsung juga biar cepat selesai juga. Tapi untungnya udah terkuak juga ya Bang. Iya, kalau ini salah gitu. Satu-satu dan nggak, banyak sih afiliator di Medan ini. Iya, maksudnya udah terkuak masalahnya, jadi tidak ada korban lagi nih orang-orang yang lain ya, harusnya gitu. Punya keberanian lah. Untuk para korban. Aneh nggak sih kok tiba-tiba masih ada orang yang mainin udah terkuak gini. Dan model seperti ini udah dibilang dari zaman dahulu, zaman Perang Dunia Pertama pun udah ada model seperti ini sebenarnya. Tapi beda-beda aja bentuknya. Beda-beda aja, dan ke depan juga akan beda lagi. Oke deh. Semoga ya, yang intinya sih Tribuners harus pintar-pintar, harus tahu ini benar atau tidak, ini legal atau tidak gitu ya. Jangan mau terbodohi. Sesuatu yang instan itu biasanya tidak mungkin. Iya, kaya dengan instan, miskin juga dengan instan. Itulah dia kan. Oke, kita masuk ke berita kedua. Jadi Bang, di berita kedua nih ada 2 narapidana kasus narkotika yang sebelumnya mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan dipindah Bang ke Nusa Kambangan. Kelas 1 Medan di mana tuh? Di mana ya Bang? Tanjung Gustam. Suka kali ya nguji-nguji. Ya ada rupanya di situ. Enggak ada loh. Oh iya, Tanjung Gustam. Jadi dipindah ke Lapas Nusa Kambangan hari ini pagi-pagi subuh gitu Bang. Udah. Pemindahan itu apa alasannya? Itu yang awak nggak tahu juga. Awak tadi nanya juga ke Abang. Oh gitu. Terus, nah ini dia kan ada nih komentarnya.
Oh ya, jadi pemindahan ini dilakukan dalam rangka mencegah peredaran narkoba serta mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Oh, jadi dalam lapas masih bisa ya jual narkoba ya? Harus ada investigasi sih. Kita kan nggak bisa menebak. Soalnya kan gitu kan bahasanya kan. Sedangkan dia kan udah di dalam lapas. Kenapa harus mencegah peredaran narkoba? Dia kan udah di dalam lapas gitu bahasanya. Emang sih di beberapa kasus yang sudah ketahuan itu ya kayak gitu. Ada juga ya Bang. Oke. Dan bahkan ada lagi isunya ya kan. Dia di luar nih. Dia sengaja melakukan kejahatan supaya di dalam dia berpeluang untuk menjadi kaya karena bisnis itu. Tapi udah ketangkep orangnya, mau gimana lagi ditangkap orang dalam lapas gitu ya. Tapi kok bisa ya? Agak-agak wow. Oke, kalau gitu kita nonton aja dulu videonya, Bang. Iya, biar cepat ya. Nah, tuh. Ya itu terlalu cepat ya. Videonya zzz gitu aja udah. Oke, kalau gitu kita langsung aja tanya-tanya sama reporternya Gita yang sudah di lapangan. Halo Gita. Kak Gita. Halo, selamat sore Kak Molly dan Bang Tajli di studio. Gita, mungkin bisa diceritakan alasan pemindahan lapas narapidana dari lapas 1 Medan ke Nusa Kambangan itu kenapa, Kak? Ya, memang dini hari tadi 2 orang narapidana kasus narkotika baru saja dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan yang ada di Cilacap, Jawa Tengah, yang mana pemindahan 2 terpidana tersebut dilakukan supaya meminimalisir adanya praktik-praktik transaksi narkotika yang ada di lapas tersebut, karena memang sebelumnya pada Desember 2021 lalu terungkap bahwa salah satu terpidana berinisial KR diketahui melakukan ataupun mengendalikan penjualan narkotika sebanyak 52 kg dari lapas kelas 1 Medan, sehingga terpidana KR ini pun kemudian kembali diadili dan dihukum dengan pidana mati di Pengadilan Negeri Medan. Dengan alasan tersebut kemudian lapas kelas 1 Medan setiap tahunnya memang melakukan ataupun memindahkan para napi yang tersangkut dengan kasus-kasus narkotika, terutama kasus narkotika yang cukup besar seperti mendapat pidana mati ataupun pidana seumur hidup atau minimal pidana 20 tahun penjara. Demikian Bang Tajli dan Kak Molly. Nah, ini kan penghuni lapas ini bisa mencapai ribuan orang. Nah, ada 2 yang dipindahkan, SS dan GG. Nah, ini penunjukan ini seperti apa, Gita? Alasan-alasannya? Baik, kalau alasannya sendiri, kedua terpidana ini hukumannya harus sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya ketika divonis di Pengadilan Negeri Medan, misalnya mereka divonis hukuman mati, mereka kemudian mengajukan banding, kemudian keluar hasil PT dan mereka tidak mengajukan kasasi, maka mereka bisa dipindahkan ke Nusa Kambangan. Namun Kalapas kelas 1 Medan RWD mengatakan setiap tahunnya jika ada narapidana kasus narkotika yang divonis pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, mereka memang secara cepat langsung memindahkan para terpidana tersebut ke Nusa Kambangan. Demikian Bang Tajli. Dalam kata lain, syaratnya harus sudah ingkrah ya kasusnya ya? Iya benar Bang. Berarti untuk saat ini hanya 2 dari mereka ini yang memenuhi syarat untuk itu ya? Sejauh ini baru mereka berdua yang memenuhi syarat, tapi baru-baru ini di Desember 2021 lalu memang ada 3 juga bandar narkotika asal kota Medan dan kisaran yang baru juga dipindahkan ke Nusa Kambangan, yang mana salah satunya berinisial KR yang saya sebutkan tadi, yang merupakan terpidana hukuman mati karena terbukti mengendalikan penjualan narkotika dari lapas kelas 1 Medan. Demikian Bang Tajli. Nah, kemudian SS dan GG ini apakah satu berkas perkara dulunya?
terkait hal tersebut saat diwawancarai Kalapas kelas 1 Medan memang merahasiakan identitas kedua terpidana tersebut sehingga awak media juga kesulitan mencari kronologi ataupun latar belakang kasusnya latar belakang kasus kedua terpidana ini. Namun katanya kedua terpidana ini sudah mendapatkan izin dari Kumham dan sudah inkrah keputusan kedua terdakwa ini, terpidana ini maksudnya. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah dipindah nih ke Nusa Kambangan, bakal ada kemungkinan balik lagi ke lapas kelas 1 Medan gak sih? Kalau itu tergantung pihak lapas di Nusa Kambangan juga, tapi biasanya tapi tadi kata Kalapas RWD bilang kalau kedua terpidana ini selanjutnya akan menghabiskan masa hukumannya di Nusa Kambangan tersebut. Berarti sampai selesai penahanannya. Oke Gita, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore ya. Selamat sore Kak Gita. Selamat sore, terima kasih. Ya, semangat kali ya Gita tadi menyampaikannya. Atau lagi buru-buru mungkin Bang. Oh. Banyak nih beritanya. Iya, mengetik lagi ya, biar cepat. Oke, kita berita ketiga mau. Oke, apa tuh Bang? Ini beritanya bagus juga buat aku sebagai warga Medan Utara. Awak kan juga Medan Utara. Tembung kok Medan Utara. Asli terbuka aja. Tapi kan aku domisilinya sekarang ini lagi tidak di Deli Serdang ya kan. Oke, lanjut Bang. Jadi ini tadi rapat paripurna perwakilan dari Dapil 1, anggota DPRD Dapil 1 hingga Dapil 5 kompak menyampaikan persoalan infrastruktur. Oke. Dalam rapat paripurna yang digelar tadi di gedung DPRD Kota Medan. Adapun masalah infrastruktur tersebut, ya ini banyaknya jalan-jalan berlubang. Banyak. Dan drainase yang buruk yang hingga kini itu memang lagi di Kota Medan banjir. Banjir, drainase ya, memang lagi dilihat banget nih drainase. Di antaranya ada dari Dapil 2 untuk wilayah Kecamatan Medan Belawan, Medan Marelan, Medan Labuan, dan Medan Deli. Masuk ya. Nah, 4 kecamatan ini namanya Medan Utara. Jadi Tembung nggak masuk lah. Ini? Medan Deli. Medan Deli. Astaga, Medan Deli itu daerah Mabar, Titipapan. Itu gak masuk Tembung. Ya udahlah, baik Tembung. Oh, tapi Tembung memang nggak banjir sih, Bang. Mohon maaf. Jadi mendengarkan hasil reses dari 5 dapil tadi, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman menyebutkan jika dalam mengatasi persoalan pembangunan kota diperlukan kolaborasi dan sinergi antar lembaga. Pemko Medan menyadari dalam menyelesaikan permasalahan kota perlu adanya kolaborasi antar lembaga. Saya berharap kemitraan eksekutif dan legislatif berpartisipasi yang luas dan harus dioptimalkan. Aku kok cela-cela gini? Semenjak kena COVID susah. Oh, kemarin alumni COVID ya? Iya. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihatlah videonya. Capek ya Bang menjelaskan, kita lihat videonya. Pembuatan atau perbaikan drainase di Jalan Akos Kang Jawa, Jalan Akos Kang Musa, Jalan Karya Karma dan Masjid Al-Barat. Perbaikan ini kembali karena sudah mengalami robohan di Jalan Bani 1 buah Sabana yang mengakibatkan penyempitan drainase. Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Perbaikan dan pengenalan lampu jalan di Kelurahan Mangga, Jalan M. Yakub, Kelurahan Kampung Barat, dapat meningkatkan komitmen membangun kota hingga dapat menjadi modal sosial yang besar di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah Kota Medan menyadari bahwa dalam mengatasi permasalahan pembangunan kota perlu adanya kolaborasi dan sinergi antara lembaga. Oleh karena itu, saya berharap kemitraan eksekutif, legislatif, bersamaan serta berpartisipasi yang luas dari seluruh pemangku kepentingan kota harus terus-menerus kita optimalkan, dan saya yakin dengan visi bersama dan kolaborasi yang kokoh antara pastinya infrastruktur ya, jalan, kemudian drainase ya. Tapi kita lihat pemerintah Kota Medan saat ini cukup serius untuk menangani persoalan
khususnya drainase ya, drainase kemudian dan infrastruktur di lingkungan. Saya melihat Wali Kota Medan sudah langsung turun roadshow keliling dari lorong ke lorong, dari gang ke gang. Beliau itu sembari mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada Wali Kota juga langsung. Sekarang masyarakat menyampaikannya di DPR akan menyampaikan kepada Wali Kota Medan. Tapi kita lihat Wali Kota Medan banjir ataupun tersumbatnya beberapa drainase di Kota Medan. Nah, itu dia. Nah, tapi kata Ketua DPRD tadi, Pak Ikhwan Ritonga, bahwasannya perbaikan infrastruktur terutama penanganan masalah banjir di Kota Medan ini sudah masif dilakukan Pemko Medan. Buktinya aja Wali Kota Medan Bobi Nasution itu rajin roadshow melihat titik-titik banjir. Nah, dia diakuinya. Oke, kalau gitu langsung aja kita mau tanya sama reporternya nih. Ya, Kartika. Halo Kak Kartika. Halo, selamat sore Molly dan Pak Tazri. Selamat sore. Kak Kartika, untuk rapat paripurna yang diadakan hari ini ya, tadi ya, apakah yang menjadi fokusnya itu di infrastrukturnya saja atau ada dibahas tentang lain juga nggak sih? Ya, bisa kita sampaikan bahwa tadi siang diselenggarakan rapat paripurna yang membahas laporan reses dari Dapil 1 sampai Dapil 5. Jadi ada beberapa pembahasan nih, mulai dari Pak Tazri, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kemudian juga ada mengenai BPJS. Namun, dari 5 dapil yang melakukan hasil resesnya ini, permasalahan seperti infrastruktur yang hampir semuanya ini terjadi di semua kecamatan nih, dari hasil serapan aspirasi dari warga yang ada di kecamatan. Jadi memang untuk infrastruktur sendiri permasalahan yang paling banyak itu terjadi terkait dengan jalan-jalan rusak yang ada di beberapa kecamatan. Kemudian ada warga berharap adanya perbaikan drainase yang membuat Kota Medan ini masih terjadi banjir. Jadi memang warga sekitar mengeluhkan banyaknya drainase yang ada di Kota Medan ini yang masih buruk. Kemudian selain itu juga warga berharap ada dibuat untuk gorong-gorong agar air dari hasil banjir ini dapat mengalir. Kemudian selain itu warga juga berharap adanya tempat-tempat pembuangan sampah yang dapat menampung sampah-sampah masyarakat sehingga masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Jadi memang dari semua itu permasalahan infrastruktur ini yang paling banyak diminta oleh warga untuk dilakukan perbaikan oleh Pemko Medan, seperti itu, Molly. Ya, selain pernyataan dari Wakil Wali Kota tadi soal kolaborasi antar lembaga, ada nggak rencana Pemko ke depan untuk misalnya perbaikan jalan ataupun drainase? Ya Bang, sejauh ini memang dari beberapa hari lalu pihak Pemko Medan, Wali Kota Medan, Pak Bobi Nasution juga sudah melakukan pemetaan Bang untuk wilayah-wilayah yang memang menjadi titik rawan banjir. Seperti sebelumnya Pak Bobi melakukan belusukan ke daerah wilayah Medan Dena. Jadi ada beberapa titik Medan Dena itu yang menjadi titik banjir dan sudah dipetakan oleh Wali Kota Medan untuk dilakukan perbaikan Bang, atau pembentukan hal-hal baru agar contoh tadi seperti di gorong-gorong semalam Pak Bobi menyarankan untuk dibuka adanya pintu air Bang, seperti itu. Jadi memang pihak Pemko Medan juga sedang melakukan terobosan-terobosan untuk sistem infrastruktur. Contoh tadi seperti di depan lapangan Merdeka juga ada perbaikan pembongkaran drainase, seperti itu Bang. Oke, Kak Kartika, itu kan tadi yang terlihat di dalam video itu hanya Bapak Wakil Wali Kota ya. Apakah Bapak Bobi hadir atau tidak di acara rapat kali ini? Ya, tadi agenda rapat tadi dihadiri oleh Wakil Wali Kota Medan Bapak Aulia Rahman, karena Pak Wali Kota Medan, Pak Bobi sedang menghadiri suatu kegiatan di USU, jadi digantikan oleh Pak Aulia Rahman, seperti itu. Ya, ini kan Pak Aulia Rahman ini sebenarnya orang Medan Utara nih. Nah, apakah tadi dia banyak menyinggung soal perbaikan infrastruktur di daerah Medan Utara, termasuk mungkin penanggulangan banjir rob yang
sampai saat ini masih terjadi di daerah Belawan? Kalau untuk tadi untuk menyinggung terkait dengan Medan Utara, jadi tidak terlalu banyak Bang. Namun beliau mengatakan bahwa saat ini pihak Pemko Medan akan terus melakukan perbaikan drainase, dan juga seperti kita tahu bahwa dalam waktu dekat nanti pihak Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan akan berkantor di Medan Utara untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada di Medan Utara. Nah, untuk jadwalnya sendiri sudah ditentukan, namun belum diumumkan nih Bang, kapan waktu Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk berkantor di Medan Utara. Berarti jadi ya rencana yang kemarin itu ya? Ya, benar Bang. Oke, Kartika, terima kasih informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore Bang Kazi. Ya. Banyak sih Bang infrastruktur yang memang harus diperbaiki oleh Kota Medan sendiri. Itu sih masalah yang paling besar di Kota Medan ini kan. Banjir. Infrastruktur, jalan berlobang, drainase sehingga menyebabkan banjir. Pemetaan untuk jalur-jalur air itu masih kurang. Jadi dikorek sini, sementara jalurnya kan harus pasti dulu kemana hulu dan hilirnya. Butuh pengamat-pengamat. Bang abang aja yang jadi. Kayaknya kayak cocok gitu gak sih? Iya, rencananya mau jadi staf ahli wali kota. Wes, amin ya Allah, semoga Bapak Wali Kota nonton ini direkrut aja. Biar sendirian aja sih. Bener nggak? Ketika iya, memang dikorek sini apa? Cuma tabung-tabung air aja, tapi kan nggak jelas hulu ke hilirnya. Benar. Malahan jatuhnya menggenang aja kayak gitu. Yang lucunya lagi ketika buat drainase malah makin rusak, bukan makin ngurangin banjir. Jalannya diangkat, hujan turun, tanahnya jatuh lagi, itu aja kerjaan. Mau buang-buang anggaran aja nggak? Mulut ke astaga. Udah bisa lah jadi anggota DPRD. Mulutnya gitu. Iya. Enggak lah, nanti aku termasuk dalam orang ya, sebagai wakil rakyat lah menyampaikan aspirasi rakyat. Saya sebagai menyampaikan aspirasi rakyatnya dari sini aja. Jadi kalau Tribuners mau komen mau apa gitu yang diucapkan kepada biar disampaikan, bisa di komen. Ya, mungkin kita bacain nanti kan Bang. Kan banyak juga reporter yang jadi anggota DPRD, bisa juga. Molly. Kedepannya. Amin ya Allah, udah amin. Semoga menjadi amanah kalau kok betul-betul. Itu tadi 3 berita dari kami. Jadi yang pertama tadi kita ada tentang penipuan berkedok binary option binomo dan apa satu lagi? Quotex. Nah, itu jadi lagi ada pelapor yang melakukan merasa dirugikan hingga 1 miliar lebih katanya terhadap 3 afiliator. Nah, jadi lagi itu baru 2 orang sih dari 400 yang sudah tergabung yang dalam grup WhatsApp ya. Telegram tadi katanya kalau nggak salah. Tuh. Oke, yang kedua kita ada berita dari pemindahan 2 narapidana dari lapas, ke Nusa Kambangan. Dari lapas kelas 1 Medan. Terus yang ketiga tadi berita tentang rapat paripurna DPRD yang dijalankan hari ini ya Bang, tentang infrastruktur Kota Medan yang sangat-sangat buruk. Semoga ada langkah yang dilakukan kemajuan. Jadi ada kegiatan yang dilakukan dari sekarang apa aja sih? Kayak Abang bilang tadi kan harus ada hilir dan hulunya. Hulu dan hilir. Oh, terbalik. Oke, Tribuners, sekali gitu itu aja untuk top 3 news today kita hari ini. Ikuti terus kita di media sosial Tribun Medan seperti di Instagram, Facebook, terus ada TikTok, ada apa lagi Bang? YouTube, Snack Video. Tuh dia. Oke, Tribuners, terima kasih yang udah nonton. Maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Molisa Tulfa. Saya Tajli Muhammad dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.